Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Berita menyebar di neraka es bahwa Luo Feng mencoba membuat serangkaian gerakan rahasia untuk peta bintang menggunakan alam semesta virtual. Bagaimana aku bisa berbohong tentang itu? Bergosip. Pertarungan antara manusia dan kaisar tulang sungguh luar biasa, dan gelombang energi membuatku melihatnya dari jauh. Aku melihatnya dengan mataku sendiri, dan semua yang kukatakan padamu adalah benar. Terlalu keterlaluan, jawab yang lain. Anda mengatakan bahwa manusia mampu berteleportasi 10 kali lebih cepat dari kaisar tulang dan merupakan yang tercepat di neraka es? 5 kaisar yang tak terkalahkan di neraka es semuanya memiliki keterampilan yang luar biasa, dan 3 diantaranya adalah makhluk khusus. Bagaimana bisa mereka lebih lambat dari manusia ini? Ini adalah kebenarannya. Orang yang membagikan berita itu kesal. Aku tidak mengatakan bahwa aku tidak mempercayaimu. Kami telah saling menjaga seperti saudara kandung, dan begitulah kami bertahan sampai sekarang di neraka es. Tapi aku tidak percaya dia bisa secepat itu. Titik. Itu tidak masuk akal dan terlalu hebat untuk diyakinkan. Aku bisa merasakan gelombang dari pertempuran itu, kata yang lain. Saya terbang keluar dari laut dan melihatnya diam-diam. Inilah yang saya lihat. Ayolah, setidaknya buat dirimu terdengar lebih masuk akal, bahkan jika kamu mengada-ada. Neraka es bukanlah tempat yang terlalu besar, dan banyak makhluk yang bersembunyi di gunung es, di bawah salju, atau jauh di dalam laut es telah menonton dengan sembunyi-sembunyi ketika kemudian merasakan gelombang. Begitulah berita dimulai. Namun, hanya cerita yang diceritakan oleh makhluk atas yang dipercaya. Namun demikian, semuanya berubah setelah Kaisar Tulang memuji manusia dan mengatakan bahwa dia adalah yang tercepat di neraka es. Cerita menjadi jauh lebih meyakinkan ketika itu datang dari mulut Kaisar Tulang. Selain itu, Kaisar Tulang tidak akan berbohong, mengingat betapa penuhnya dirinya. 10 tahun kemudian, salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan, Skywolf, memposting versi terbaru dari peringkat di neraka es, dan pendatang baru manusia berada di peringkat 18. Rupanya, Skywolf sangat memikirkan manusia, itulah sebabnya dia menempatkannya di peringkat 18 setelah hanya 3 pertarungan yang dilakukan Luo Feng. Di profil Luo Feng, tertulis, cepat. Jika desas-desus itu menguntungkan bagi pendatang baru manusia pada awalnya, desas-desus yang mengikutinya tidak begitu banyak. Manusia itu harus memiliki akun anonim untuk terhubung ke alam semesta virtual. Dia satu-satunya manusia di neraka es, dan dia pasti bisa terhubung ke alam semesta virtual sendirian. Dia juga harus memiliki status sosial yang tinggi, mengingat kekuatannya, belum lagi dia adalah pemimpin kekuatan spiritual yang bisa mengendalikan beberapa budak. Dan dia perlu menggunakan akun anonim di alam semesta virtual untuk mencapai itu. Desas-desus ini logis dan meyakinkan. Alam semesta maya, akun anonim, hal-hal ini sudah cukup menarik bagi makhluk-makhluk di neraka es. Namun, mereka sabar, berkat waktu yang mereka habiskan di sini, dan mereka tidak bertindak sesuai niat mereka pada awalnya. Setelah beberapa saat, beberapa makhluk mulai mencari Luo Feng secara pribadi, tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar berani menantangnya, karena mereka tahu seberapa kuat dia. Hanya beberapa dari mereka yang benar-benar dapat menemukan Luo Feng. Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Di mana dia bersembunyi? Mengapa kita tidak dapat menemukannya? Neraka es bukanlah tempat yang besar, dan kami telah mencari setiap incinya. Beberapa makhluk kuat yang mencari Luo Feng sedikit kesal. Secara teoritis, seharusnya mudah bagi mereka untuk menggunakan kekuatan dewa untuk menemukannya. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Luo Feng memiliki detektor mikro yang sangat berkembang yang dapat menyembunyikan informasinya sepenuhnya. Ada beberapa makhluk lain yang memiliki mikrodetektor, tetapi mereka lebih primitif daripada Luo Feng. Mereka hanya tidak dapat menemukannya. Makhluk kuat di neraka es utara yang dikenal sebagai mata perak tinggal di puncak gunung es, tempat sebuah istana indah dibangun. Silver Eye berada di peringkat kedua di seluruh Ice Hell dan merupakan salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Matanya tertutup sebagian besar waktu. Namun, jika dia membuka matanya dan seseorang terlihat, makhluk itu akan hancur. Alam semesta maya, di singgasana istana duduk dewa setinggi 30 meter dengan baju perang putih. Dia memiliki sepasang mata sipit raksasa, dan seluruh tubuhnya bergetar, yang memancarkan gelombang tak terlihat yang mempengaruhi waktu.
Dua kaisar, dimanipulasi secara mental oleh Silver Eye, merendahkan diri di tanah di depan tahta. Tidak ada yang ingin menjadi budak karena putus asa di neraka es, jadi satu-satunya cara adalah mengendalikan pikiran. Tuan, menurut informasi, tidak ada yang melihat manusia itu memiliki akun anonim, kata budak pertama. Namun, dia adalah pemimpin kekuatan spiritual, yang berarti sangat mungkin dia memiliki perangkat untuk terhubung ke alam semesta virtual. Saya juga berpikir begitu, Tuan, budak kedua angkat bicara. Aku ingin melihat manusia ini, kata mata perak. Tuan, tidak ada yang bisa menemukannya. Dia pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Oh, siluet besar itu turun dari tahta dan berkata, kalau begitu aku akan pergi mencarinya sendiri. Sudah lama sejak terakhir kali aku meninggalkan neraka es utara, tetapi sangat berharga untuk mendapatkan akun anonim dan menenangkan kesepianku. Petik 2. Dia kemudian berjalan keluar dari istana dan mulai mencari Luo Feng. Meskipun mata perak menduduki peringkat kedua di neraka es, sulit untuk mengatakan yang mana dari 5 kaisar yang tak terkalahkan yang terkuat karena, untuk waktu yang lama, masing-masing dari mereka fokus untuk menduduki satu distrik. Adapun mata perak, dia ahli dalam hukum waktu dan merupakan makhluk yang spesial. Oleh karena itu kecepatan Luo Feng bukan apa-apa baginya. Kecepatan tidak berguna di depan time pause. Dia meninggalkan istananya hanya karena dia yakin Luo Feng tidak akan lolos. Silver Eye mulai mencari Luo Feng tanpa menyembunyikan berita tersebut. Luar biasa bagi semua makhluk di neraka es adalah bahwa bahkan mata perak tidak dapat menemukan manusia. Di dalam guanya di neraka es timur, detektor mikro Luo Feng telah berada di zona siluman sepanjang waktu. Dia telah mengubah detektornya sendiri menjadi detektor mikro yang bernilai puluhan miliar elemen campuran dengan sejumlah besar kekayaan yang dia peroleh di medan perang sektor luar. Luo Feng bermaksud itu menjadi sedotan penyelamat hidupnya, jadi tentu saja, dia bersedia membeli sedotan tingkat atas. Luo Feng duduk di aula dengan kaki disilangkan dan pikirannya terhubung ke alam semesta virtual. Di dalam bidang latihan alam semesta virtual, dia melakukan pertempuran. Melolong, binatang raksasa itu bercokol di langit dengan mulutnya menyemburkan api ke arah Luo Feng. Ekor dewa binatang, konsentrasi. Ada 160 mutiara emas dengan ukiran rumit yang mengambang di sekitar Luo Feng. Mereka terbang di bawah kendali Luo Feng seperti jejak cahaya dan menjadi puluhan ribu benang emas. Tiba-tiba, dewa binatang sepanjang 1000 meter muncul di langit. Dewa binatang ini tidak seperti yang ada di bawah prajurit dewa binatang. Prajurit dewa binatang memiliki 6 gerakan, yang semuanya ditemukan oleh si Luo Duo. Begitu mereka dilatih, hantu dewa binatang menjadi nyata dan mulai berevolusi. Ketika gerakan ke-6 dilakukan, hantu itu menjadi hampir tidak bisa dibedakan dari dewa binatang yang sebenarnya. Hantu yang diciptakan oleh Luo Feng, bagaimanapun, benar-benar berbeda. Hantu itu tampak sangat kabur dan kabur kecuali ekornya, yang terbuat dari sisik tulang yang keras. Itu tampak persis seperti ekor dewa binatang asli. Si Luo Duo belum pernah melihat patung dewa binatang buas yang sebenarnya, gumam Luo Feng, sedangkan aku memilikinya dan dapat melihat setiap ukiran di sisiknya. Avatar binatang bertanduk emasku telah mempelajari ukiran di bagian ekor selama 100 tahun. Dan jurus rahasiaku berfokus pada ekor. Semua bagian tubuh lainnya adalah ilusi tetapi ekor. Si Luo Duo tidak salah. Dia tidak pernah memiliki patung dewa binatang, jadi dia perlu meningkatkan hantu secara keseluruhan secara bertahap. Namun, saya benar-benar memilikinya, dan dengan demikian saya dapat memusatkan kekuatan spiritual di satu tempat. Melolong, binatang kalajengking yang dilalap api itu gemetar dan berjalan menuju dewa binatang itu. Dewa binatang itu berjalan ke arahnya sambil mengaum. Hong, mereka bentrok di langit, dan kepala serta cakar dewa binatang itu menjadi uap. Setelah serangan kalajengking, ia mengembun menjadi hantu kepala lagi, dengan ekornya yang tertutup sisik asli dan siap untuk bergerak. Ping! Itu cepat seperti kilat. Itu mengenai binatang kalajengking tepat di kepalanya, yang meledak terbuka. Seluruh tubuhnya yang saleh bergetar sebelum berubah menjadi debu. Selesai. Luo Feng senang. Seseorang dengan jubah emas muncul di langit. Luo Feng menoleh padanya dan menyapanya dengan sopan, "Guru." Dia entah bagaimana bingung karena dia pergi ke istana di Pulau Guntur untuk menyambut gurunya setelah dia membuat kebijakan bulan. Tapi kali ini, Castellan dari Chaos City datang ke lapangan latihan sendiri.
Gerakan rahasiamu untuk mengendalikan senjata kekuatan spiritualmu sama bagusnya dengan gerakan pedangmu. Sekarang, puji sang Castellan. Luo Feng mendengarkan dengan tenang. Namun, pertempuran nyata berbeda dari pertempuran di alam semesta virtual, lanjut Castellan. Lawan 10 makhluk dan temui aku lagi. Ya, Guru, jawab Luo Feng dengan penuh hormat. Dia juga ingin mencoba gerakan barunya. Pergi, kata sang Castellan. Luo Feng memberi hormat kepada Castellan sebelum meninggalkan alam semesta virtual. Castellan menggelengkan kepalanya. Prajurit dan pemimpin kekuatan spiritual berbeda. Meskipun dia mempelajari Dewa Binatang, dia tidak berkonsentrasi pada satu gerakan, seperti yang dilakukan setiap orang kuat lainnya. Setiap orang kuat melakukan ini, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dia seharusnya telah mencoba kedua sekolah. Hanya setelah dia dikalahkan dia akan belajar. Castellan kemudian menghilang. Di neraka es timur, jauh di dalam salju, Luo Feng berdiri dengan gembira dan tertawa. Saya akhirnya menemukan langkah pertama setelah 100 tahun. Selamat, Tuan, jawab Kaisar Hati yang terhormat. Tuan telah meningkat sedikit, kata Kaisar Jihong. Dan sekarang, Master dapat membunuh lebih banyak makhluk dan mengambil lebih banyak tanda di neraka es. Kemungkinan besar Anda akan mengumpulkan 10.000 tanda sekarang. Aku tidak membiarkan kalian berdua keluar hanya untuk menyanjungku, Luo Feng tertawa. Aku ingin kalian berdua memberiku beberapa saran. Nasihat, Kaisar Hati yang terhormat dan Kaisar Jihong saling memandang. Aku membuat jurus teratas Moon Policy, yaitu untuk pertarungan jarak dekat. Sekarang setelah aku membuat satu seri lagi untuk senjata kekuatan spiritual, menurutmu nama apa yang harus aku gunakan? Luo Feng bertanya. Dia telah memveto banyak nama lain sebelum memutuskan kebijakan bulan. Sulit untuk menemukan nama yang sesuai. Karena ini adalah seri untuk senjata kekuatan spiritual, kata Kaisar Hati yang terhormat, dan Master menggunakan bintang, dan Anda membuatnya di neraka es, mengapa Master tidak menyebutnya neraka bintang? Tidak, itu tidak bagus, kata Kaisar Jihong. Neraka es hanyalah habitat sementara untuk Master. Tetapi gerakan rahasia ini akan mengikuti Master, dan ketenaran mereka akan menyebar ketika Master mencapai kesuksesan dan memenangkan pengakuan. Neraka es bahkan tidak bisa mendekat. Dari sudut pandang saya rasa binatang dewa lebih tepat, karena Master mengikuti jalan Dewa Binatang dan mampu membentuk Dewa Binatang dengan menggunakan senjata kekuatan spiritual. Meskipun Dewa Binatang terdengar agak sembrono, itu menunjukkan tujuan guru untuk mencapai tingkat Dewa Binatang. Kadang-kadang tidak apa-apa untuk menjadi sombong. Nama Beast God diberikan. Luo Feng terus menggelengkan kepalanya. Sementara Kaisar Jihong dan Kaisar Hati yang terhormat sedang memberikan nasihat, Luo Feng juga sedang merenung. Satu nama muncul setelah yang lain. Beberapa kuat sementara beberapa konservatif. Namun, hampir tidak mungkin untuk memuaskan Luo Feng. Akhirnya, Luo Feng memilih nama yang sederhana dan biasa tetapi sesuai dengan kriterianya. Saya akan menyebutnya peta khotbah bintang 10.000. Ada jejak harapan di mata Luo Feng. Gerakan rahasianya mengungkapkan daonya, dan hanya ada 10.000 bintang di Star Tower. Menurut Zuo Sanke, Luo Feng hanya bisa melatih 10 dari mereka. Nama 10.000 bintang khotbah peta mewakili ambisi Luo Feng untuk melatih semua bintang. Tidak perlu menjelaskan penyertaan kata khotbah. Langkah pertama cepat, katanya. Aku akan menyebutnya, Hit the Light Racing Star. Luo Feng datang dengan nama ini cukup cepat. Langkah pertama peta khotbah 10.000 bintang, pukul bintang balap cahaya. Luo Feng hanya butuh 100 tahun untuk membuat gerakan ini. Sebaliknya, Luo Feng telah menghabiskan 1000 tahun untuk membuat galaksi di langit. Ada dua alasan mengapa dia menghabiskan waktu yang lebih singkat untuk gerakan baru. Pertama, Luo Feng berada di level yang lebih tinggi sekarang. Kedua, gerakan peta khotbah 10.000 bintang berasal dari bab pertama Nansen Seven Moves, bersama dengan konsepsi Dewa Binatang. Juga, Luo Feng memiliki lebih banyak pengalaman ketika menciptakan peta khotbah bintang 10.000. Bukannya Luo Feng tidak ingin membuatnya sesuai dengan bab kedua, otot. Yang itu lebih sulit. Langkah kedua lebih mudah ketika ada yang pertama. Luo Feng membawa Kaisar Jihong dan Kaisar Hati yang terhormat kembali ke cincinnya dan memutuskan untuk keluar dari gua. Saya telah membuat gerakan yang cocok untuk Sky Map dan secara signifikan meningkatkan kekuatan saya, katanya. Aku akan mencobanya sekarang dan menemui guru setelah 10 pertarungan.
Luo Feng berhenti di pintu keluar gua yang mengerutkan kening. Kenapa Guru Chaos City hanya memintaku untuk mencarinya setelah 10 pertempuran, tanpa mengatakan sepatah kata pun? Alih-alih memujiku, dia hanya memintaku untuk datang menemukannya setelah 10 pertempuran. Apakah itu berarti dia tidak puas dengan jurus yang aku buat untuk senjataku? Luo Feng memikirkan semua kemungkinan alasan. Dia sebenarnya sangat perseptif. Dia tidak menggali implikasi dari kata-kata Castellan karena dia sangat gembira setelah berhasil membuat jurus pertamanya setelah 100 tahun. Tidak puas? Apa karena aku tidak konsentrasi? Luo Feng menemukan alasannya secara instan. Itu sangat jelas, itu masuk akal. Yang kuat perlu fokus pada satu gerakan, dan mereka perlu berkonsentrasi pada satu gerakan tidak peduli seberapa berbakatnya mereka. Membagi fokus mereka menjadi dua adalah strategi yang bodoh. Misalnya, Brand sebelumnya mempelajari hukum ruang dan hukum waktu pada saat yang sama, tetapi hanya setelah dia melewati musuh yang berat, dia mengenali jalan yang benar. Dia tidak senang aku membuat jurus untuk senjata kekuatan spiritual, kata Luo Feng. Itu berarti dia ingin aku mengambil jalan prajurit. Saya memiliki kekuatan spiritual yang kuat dan amplitudo yang tinggi, pikir Luo Feng. Saya cocok untuk jalan seorang pemimpin spiritual. Guru Castellan tahu ini. Mengapa dia ingin aku mengikuti sekolah prajurit? Luo Feng cukup berbakat untuk mengikuti jalur prajurit dan jalur pemimpin spiritual. Jalan mana yang harus dipilih? Castellan ingin Luo Feng mengikuti jalan prajurit. Guru mengetahui beberapa rahasia, Luo Feng merenung. Namun, Zuo San menyarankan agar saya mengikuti jalan pemimpin kekuatan spiritual, dan itulah mengapa dia meninggalkan saya baju besi angkatan dan menara bintang. Menara bintang, khususnya, yang merupakan senjata kekuatan spiritual, adalah salah satu senjata paling kuat di alam semesta. Akan sangat sia-sia jika aku tidak mempelajari jalur pemimpin kekuatan spiritual. Selain itu, dia tidak memiliki harta untuk pertempuran jarak dekat seperti Flaming God Halberd, yang dimiliki oleh saudara keduanya, Flaming Emperor. Tidak masalah, pikir Luo Feng. Zuo San adalah salah satu makhluk paling kuat di alam semesta, dan dia seharusnya tahu lebih dari Castellan. Terlebih lagi, penduduk bumi diajar dan dibimbing oleh guru Zuo San, dan dia seharusnya sekarang potensi saya lebih untuk jalur pemimpin kekuatan spiritual. Juga, saya hanya perlu sedikit lebih banyak waktu untuk mempelajari kebijakan bulan dan peta khotbah 10.000 bintang pada saat yang bersamaan. Saya akan mempelajarinya pada saat yang sama dan akan memilih di antara salah satunya jika ada beberapa rahasia yang tidak saya ketahui. Luo Feng mengambil keputusan. Dia melangkah keluar dari gua. Hong. Dia membubung, dan salju itu seperti udara, tidak mampu menciptakan gesekan apapun. Luo Feng terbang ke tanah dalam sekejap. Warnanya putih dan membeku di padang salju yang luas. Luo Feng terbang di langit dan mengabaikan sekitarnya. Aku perlu menemukan seseorang untuk bertarung, kata Luo Feng, melihat sekeliling. Bagaimana saya bisa menemukan seseorang untuk bertarung jika semua orang bersembunyi? Saya akan mencoba keberuntungan saya dulu. See you. Luo Feng terbang seperti seberkas cahaya. Di dalam istana di neraka es utara, di puncak gunung es, salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan, mata perak, duduk di atas tahta seperti patung. Dia jauh lebih acuh tak acuh daripada sebelumnya, setelah menghabiskan waktu yang tak terbatas di neraka es. Terkadang, dia bahkan tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Di luar istana, seorang kaisar berbaju besi hitam menjaga pintu. Tiba-tiba, siluet milik salah satu dari 2 budak mata perak muncul. Apakah kamu sudah menemukan manusia itu? Kami belum, kata budak itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu sejak pertempurannya dengan kaisar tulang. Dia telah benar-benar menghilang. Kedua budak itu berbicara satu sama lain. Mereka akan keluar dan mencari Luo Feng dan akan segera melapor ke mata perak tuan mereka jika mereka menemukannya. Lindungi tuan, kata budak berbaju hitam itu. Aku akan keluar dan mencari. Dan kemudian dia berteleportasi sendiri. Luo Feng telah menyembunyikan dirinya selama 100 tahun, dan mereka yang ingin melawannya sejak awal telah menyerah untuk sementara waktu. Saya tidak dapat menemukan satupun dari mereka, gumam Luo Feng saat dia terbang melintasi seluruh area neraka es timur dan berhenti di atas laut es. Sepertinya makhluk kuat ini biasanya menyembunyikan diri. Aku membutuhkan beberapa metode khusus untuk mengeluarkan mereka. Luo Feng mengabaikan laut es dan tiba-tiba menjadi tajam. Merusak. Hong. Sebuah kekuatan spiritual terjun ke arah es.
Ketika kekuatan spiritual Luo Feng terbangun di bumi untuk pertama kalinya, kekuatannya bisa memutar besi beton. Sekarang, Luo Feng bisa menghancurkan bintang neutron bahkan tanpa berusaha. Seseorang bisa memperkirakan seperti apa es itu ketika terkena kekuatannya. Semua es dalam jarak puluhan ribu meter persegi menghilang, dan getarannya membuat es yang jauh retak seolah-olah dihancurkan di bawah beban seekor binatang besar. Gelombang menyebar. Beberapa makhluk kuat akan segera menyadarinya, pikir Luo Feng. Makhluk yang benar-benar kuat di neraka es akan keluar. Makhluk kuat yang hidup puluhan juta kilometer jauhnya merasakannya. Gelombang energi. Siapa yang bertarung? Makhluk itu mencondongkan kepalanya keluar dari es dan melihat bayangan itu. Manusia. Makhluk itu terkejut, dan menyelinap kembali ke laut. Manusia itu muncul, katanya. 10 kaisar batas teratas dan 5 kaisar yang tak terkalahkan semuanya mencarinya. Dan dia berani muncul. Makhluk itu terkejut di dalam tetapi tidak punya nyali untuk mengujinya. Dia tahu dia bukan lawannya, karena manusia dapat melarikan diri dari salah satu dari 10 kaisar batas teratas dan menduduki peringkat tercepat menurut Kaisar Tulang. Sedangkan untuk menceritakan rahasianya, tidak ada untungnya menceritakan Silver Eye. Dia mungkin dibunuh karena melakukan itu. Gelombang menyebar kemana-mana. Semakin banyak makhluk barbar yang kuat menyadarinya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani muncul, mengetahui bahwa itu adalah manusia berperingkat tinggi yang terkenal. Gelombang energi secara bertahap memudar dan menghilang. Tidak ada. Luo Feng berdiri di langit untuk waktu yang lama dan tidak dapat menemukan siapapun. Aku tidak percaya tidak ada yang muncul. Luo Feng melihat jauh dan membombardir es dengan kekuatan spiritualnya. Hong, hong, hong. Baru setelah ketiga kalinya dia menabrak es, makhluk itu akhirnya menerima tantangan itu. Pecahan es ada di seluruh langit karena kekuatan spiritual. Sebuah siluet berbaris menuju Luo Feng di antara bit. Luo Feng berdiri di atas neraka es dan melihat bayangan itu. Kamu berani muncul, manusia. Suara yang kuat dan kuat menembus kehampaan sementara kekuatan yang perkasa dan saleh menyebar kemana-mana. Fragmen berubah menjadi tidak ada secara instan, dan seluruh area menjadi jelas dan cerah. Luo Feng akhirnya bisa melihat makhluk kuat itu dengan jelas. Dia memiliki tubuh bagian bawah berbentuk singa dengan 4 kuku, sedangkan dia memiliki tubuh bagian atas manusia dengan 4 lengan berotot. Tubuhnya berwarna biru tua, seolah terbuat dari logam. Luo Feng mengidentifikasi makhluk ini. Kaisar balap petir, peringkat 12 dan mahir dalam hukum waktu. Ini dia, kata Luo Feng. Dia bingung. Meskipun dia hanya berperingkat sedikit lebih rendah dari Kaisar Tulang, hampir tidak ada kesenjangan antara 10 kaisar batas teratas. Selain itu, yang ini mahir dalam hukum waktu, sementara keunggulanku adalah teleportasi. Segalanya tidak akan berakhir baik bagiku jika dia menghentikan waktu. Namun, kecemasan juga bisa meningkatkan agresivitasnya. Kenapa aku tidak punya nyali untuk muncul? Suara Luo Feng bergema di seluruh lautan es. Kamu pikir aku takut padamu? Bahkan Kaisar Tulang pun tidak bisa mengalahkanku, apalagi kamu. Manusia, tidakkah kamu tahu bahwa 2 dari 5 kaisar yang tak terkalahkan sedang mencarimu? Kaisar balap petir meraung. Luo Feng tiba-tiba merinding. 5 kaisar yang tak terkalahkan? Mereka adalah yang terkuat di neraka es, dan 3 dari mereka adalah makhluk spesial. Luo Feng tidak bisa meremehkan mereka. Baik mata perak dan anjing darah mencarimu sebelumnya, lanjut Kaisar balap petir. Keduanya adalah makhluk spesial, gumam Luo Feng. Lalu dia berteriak keras, jadi apa? Apakah itu berarti aku harus bersembunyi selamanya? Dia meringis. Ya, kata Kaisar balap petir. Tidak ada gunanya mereka mencarimu. Karena aku akan membunuhmu hari ini. Suara Kaisar balap petir terdengar seperti guntur. Dia telah memberitahu Luo Feng bahwa mata perak dan anjing darah sedang mencarinya hanya untuk membuatnya cemas. Mati, manusia. Pertempuran dimulai seketika. Lebih dari 30 makhluk barbar mengawasinya dari segala arah. Kaisar pembalap petir yang bertarung dengan manusia. Manusia mungkin akan dikalahkan. Manusia itu cepat. Pertempuran di antara mereka menjadi liar. Dewa petir berkeliaran. Kaisar balap petir menggeram, menyerang Luo Feng seperti lembu abadi. Dia menjelajahi kekosongan, yang retak di bawah kekuatannya, dan ular listrik itu berkibar. Yang paling membuat Luo Feng kesal adalah betapa bervariasinya kecepatan Kaisar balap petir. Sebelum Luo Feng bersiap dengan baik, Kaisar balap petir tiba tepat di depannya.
Ta, 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 ta. Kuku kaisar balap petir melangkah ke arah Luo Feng, dan ular listrik yang berkibar itu bisa mengubah planet menjadi debu. Peng! Dia menginjak punggung Luo Feng sementara Shao Wing-nya melindunginya dari ratusan serangan terus-menerus. Luo Feng menabrak laut es dan menyebabkan gelombang yang luar biasa. Tiba-tiba, lapisan perak terbang itu Luo Feng tidak terluka. Ambil ini, kaisar balap petir. Luo Feng melemparkan 8 bola hitam keluar dari gelombang dan diam-diam mulai melakukan serangan spiritual, Soul Blade. Kaisar balap petir mulai berkeliaran dengan kekosongan lagi. 4 rantai kuno muncul di lengannya, dan masing-masing tangannya memegang satu rantai. Ular listrik berputar di sekitar rantai, dan tepat ketika dia akan bertarung melawan senjata kekuatan spiritual Luo Feng, pedang jiwa memukulnya. Kaisar balap petir merasakan sakit. Manusia! Kaisar balap petir meraung sambil melemparkan 4 rantai. Ruang dan waktu berubah dengan cepat di bawah pengaruh 4 rantai. Bekas luka guntur. Salah satu rantai kaisar balap petir meledak seperti ular pemburu dan menembus langit dengan cahaya. Rantai itu bergegas ke hantu dewa binatang yang nyaris tidak terbentuk, yang ekornya memotong rantai itu. Peng! 8 bola hitam mengenai rantai tetapi memantul kembali. Manusia, apalagi yang bisa kamu lakukan selain lari? Kaisar balap petir tertawa sembarangan dan terbang menuju Luo Feng. Dia memegang 4 rantai, yang masing-masing menakutkan dan mengubah dunia menjadi wilayah rantai petir. Luo Feng mengambil kembali 8 bintang dan menatap kaisar balap petir. Dia berpikir dalam hati, aku tidak bisa menggunakan Splash of Whip Shadow serta kaisar balap petir, kaisar tulang, dan kaisar Heiti. Dia membuka sayapnya dan mencoba menjauh dari kaisar balap petir. Jangan berani lari, dia meraung. Saat itulah dia menyadari apa arti sebenarnya dari yang tercepat di neraka es. Luo Feng bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia menatap telapak tangan kirinya. Sekarang saatnya untuk melihat seberapa bagus senjata kekuatan spiritual saya bekerja setelah 100 tahun berlatih. Sepotong harapan melintas di mata Luo Feng. Seketika, ukiran muncul di peta bintang di tangannya. Diperlukan 16 bintang untuk membawa ukiran yang begitu rumit. 8 bintang memiliki lingkaran cahaya ungu di sekelilingnya sementara 8 lainnya tidak. Pergi, tunjukkan padanya kekuatan bintang balap petir. 16 bintang terbang, dihubungkan oleh puluhan ribu utas, yang memicu hukum asal-usul alam semesta. Dewa binatang besar yang panjangnya lebih dari 1000 meter muncul di atas laut es. Dewa binatang itu tampak tidak stabil, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Namun, setiap sisik pada ekor dewa binatang itu sejelas mungkin. Sisik-sisik itu saling melapisi satu sama lain dan membentuk ekor, yang memancarkan kekuatan maha kuasa. Bagian lain dari ekor itu seperti udara. Kaisar balap petir tertawa terbahak-bahak sambil menatap ekornya. Hantu ini lebih rendah dari yang sebelumnya. Aku bisa menghancurkannya dengan satu pukulan. Dia menganggap bahwa ekor itu akan menjadi ancaman. Pergi. Keempat rantai itu menyerang dewa binatang itu seperti 4 sambaran petir. Melolong, ekor yang ditutupi sisik bergerak ketika keempat rantai itu berlari ke arahnya. Gerakannya sangat cepat, dan ekornya memotong salah satu rantai. 3 rantai lainnya mencoba menyerang dewa binatang, tetapi mereka semua terpelintir dan jatuh kembali. Bagus, Luo Feng tersenyum. Itu benar-benar dapat menangkal serangan kaisar balap petir. Seperti yang diharapkan, peta bintang tidak akan mengecewakanku jika aku mempelajari hukum senjata kekuatan spiritual secara menyeluruh. Semua makhluk barbar yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Mereka telah tinggal di neraka es untuk waktu yang lama sehingga 100 tahun hanyalah sekejap mata bagi mereka. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa manusia yang hanya bisa melarikan diri saat melawan kaisar tulang bisa mengalahkan kaisar balap petir dalam pertarungan tangan kosong. Dia setara dengan 10 kaisar batas teratas? Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Ini luar biasa. Bagi Luo Feng, ini semua sangat mungkin. Masing-masing bintang di peta bintang sangat berharga, dan 16 bintang, terhubung dengan sempurna, membuat satu sama lain jauh lebih kuat di bawah gerakan rahasia Luo Feng. Itu sebabnya peta bintang sangat berharga. Karena jika bukan karena panorama, memiliki 1 miliar bintang pun tidak ada gunanya. Menciptakan jurus rahasiaku sendiri adalah satu-satunya cara untuk memanfaatkan harta karun itu, kata Luo Feng, merasa gembira di dalam. Namun, menurut deskripsi peringkat, rantai kaisar tulang dapat bergabung menjadi satu,
dan saat itulah kekuatannya mencapai puncaknya. Dan dia belum menggunakan jeda waktu. Aku harus lebih berhati-hati. Salah satu pelayan mata perak terbang perlahan di atas neraka es timur. Dia mengenakan baju besi hitam dan sedang mencari manusia. Aku sebenarnya memberi diriku hari libur atas nama mencari manusia, kata pelayan itu, terlihat santai. Sangat sulit untuk menemukan manusia, dan tidak ada yang akan menyerangku karena mereka semua tahu aku adalah pelayan mata perak. Sungguh melegakan. Pelayan lapis baja hitam itu melihat ke arah laut es. Gelombang energi, aku akan pergi dan melihatnya. Pelayan itu menteleportasi dirinya sendiri. Dia tiba puluhan juta kilometer jauhnya dari medan perang dan melihat dua bayangan. Yang lebih besar adalah hantu dewa binatang, dan yang lebih kecil adalah kaisar balap petir. Kaisar pembalap petir sedang melawan seekor binatang buas, kata pelayan itu. Tunggu, dari mana datangnya binatang itu? Pelayan itu membuka matanya lebih lebar dan melihat sosok manusia. Itu manusia. Manusia ada di sini. Itu benar. Hantu itu berasal dari serangan senjata kekuatan spiritualnya. Informasi tentang dia menegaskan hal ini. Pelayan itu sangat gembira. Saya menemukan manusia. Ini adalah kontribusi besar. Guru akan sangat senang. Saya akan memberitahu tuan saya sekarang. Pelayan itu memindahkan dirinya sendiri dan menghilang ke langit neraka es timur. Dia memindahkan dirinya ke pintu masuk istana mata perak.